Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Resta Anjani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 2A akan memaparkan materi mengenai tanda baca titik, koma, titik dua, titik koma, tanda pisah, dan tanda sambung. Untuk itu saya mengambil dua pembahasan yang akan dijelaskan mengenai definisinya dan penggunaannya. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi. Untuk definisi tanda koma merupakan salah satu tanda baca yang digunakan dalam bahasa tulis. Umumnya tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Contohnya O, Ya, atau Wah. Tanda titik merupakan salah satu tanda baca yang digunakan dalam bahasa tulis. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian, ikhtisar, atau daftar. Sedangkan tanda titik dua adalah salah satu tanda baca yang digunakan dalam bahasa tulis. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Sama halnya, tanda titik koma itu merupakan salah satu tanda baca yang digunakan dalam bahasa tulis. Nah, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Pernyataan tersebut itu dikutip dari sebuah jurnal karangan Bondar R. dan kawan-kawan pada tahun 2020 halaman 63 sampai 65. Sedangkan tanda hubung dan tanda pisah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang mana tanda hubung adalah tanda garis untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk ulang, atau menggabungkan unsur bentuk majemuk. Sementara tanda pisah adalah tanda baca yang membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Selanjutnya pembahasan kedua tentang penggunaan. Yang pertama itu penggunaan titik yang boleh digunakan atau tidak boleh digunakan, yang terbagi menjadi 11 bagian. Yang pertama itu tanda titik digunakan pada akhir pernyataan kalimat. Contohnya seperti saya membeli buah-buahan di supermarket bersama ibu. Nah, yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Contohnya saya ambil dari tentang paragraf baru, yaitu seni adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui berbagai medium seperti lukisan, musik, tari, dan teater. Ia memiliki kemampuan untuk menyentuh emosi dan menyampaikan pesan yang tak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang ketiga, ada tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Contoh, 1 titik patokan umum, 2 titik patokan khusus. Yang keempat, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Contoh, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, yang terdapat banyak di makalah-makalah atau jurnal dan artikel lain sebagainya. Yang kelima, itu tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Yang keenam, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik 1 digit maupun lebih dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Yang ketujuh, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 20.04.10, yang berarti pukul 20:04 menit 10 detik, atau 15.12.60 jam, atau 15 jam 12 menit 60 detik. Yang kedelapan, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, penduduk kota itu lebih dari 8 juta orang. Yang kesembilan, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Yang ke-10, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, aku lahir tahun 1986 di Yogyakarta. Nomor rekening
Disha 730917350009. Dan yang ke-11, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Contoh, yang terhormat Rahmat Hidayat, S.T. Jalan Sumbawa 118, Sumur Bandung, Bandung. Selanjutnya, penggunaan koma yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan yang terbagi menjadi 14. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contoh, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebagai kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Contoh, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contoh, oh begitu ya, wah cantik sekali, ibu pergi dulu nak. Yang ke-8, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contoh, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Yang ke-9, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Contoh, Siti Aminah, S, H, M, H. Yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera. Salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami. Dan nama jabatan penanda tangan surat. Contoh, dengan hormat, salam sejahtera. 11. Tanda koma digunakan di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Contoh, Direktur Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Jalan Pangeran, di Ponorogo, nomor 71, Jakarta 10430. Yang ke-12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 27,3 kg atau 500,50 rupiah. Ke-13, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti pelatihan paduan suara. Yang terakhir, yang ke-14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Contoh, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Selanjutnya, penggunaan titik koma yang dapat digunakan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari ini sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana dan kaos, serta pisang, apel, dan jeruk.
Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contoh, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Fishman 1974, Meoliono 1985, Samuel 2008, Warhaug dan Fuller 2015. Dan yang keempat, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contohnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penggunaan titik 2 yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan terbagi menjadi 7. 1. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 3. Tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Contoh, skala peta ini 1:10.000. Selanjutnya, yang keempat, tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua KFK, wakil Arka, sekretaris Alana, bendahara Bulan. Yang kelima, tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ibu, bawa koper ini nak. Ya, Amir, baik Bu. Yang keenam, tanda titik 2 digunakan di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, serta C. Judul dan anak judul suatu keterangan. Contoh, Surat Ibrahim ayat 2-5. Yang ketujuh, tanda titik 2 dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 01.235.220 yang artinya pukul 1:35 atau pukul 1:35 Selanjutnya, penggunaan tanda hubung yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan yang terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contoh, anak-anak, berulang-ulang. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk A. menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, B. menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu, dan C. menyatakan skor pertandingan. Contoh, 11/11/2022 atau PANITIA. Yang keempat, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, mengurus atau sama dengan itu merawat, memelihara, mengatur. 25.000 atau 25 dikali 1.000. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital serta di antara huruf dan angka. Contoh, se-Indonesia peringkat kedua. Yang keenam, tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contoh, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau selang. Contoh, berpariban, yang artinya itu bersaudara sepupu dalam bahasa Batak. Terus membackup, artinya itu menyokong, membantu dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ke-8, tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, imbuhan pe pada pekerjaan bermakna orang yang atau pelaku. Yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contoh, suami istri, Soekarno-Hatta, konferensi Asia Afrika.
Kemudian penggunaan terakhir yaitu pada penggunaan tanda pisah yang dapat digunakan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat yang dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contoh, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia amanat Sumpah Pemuda harus terus digelorakan. Yang ketiga, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tanggal 5 sampai dengan 10 April 2022. Senin sampai ke Jumat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.